Pemirsa apa kabar? Saya Lili Suryati akan membawakan Warta Berita PTS tanggal 27 November. Gelombang pertama masa udara dingin kontinental telah tiba. Suhu area dataran rendah 12,7 derajat tercatat di Desa Kongkuan, Kabupaten Miaoli. Gelombang udara dingin ini akan memengaruhi Taiwan hingga Sabtu dini hari. Suhu di beberapa area terbuka di wilayah utara Taiwan akan turun lebih dari 10 derajat, sedangkan di wilayah tengah dan selatan, perbedaan suhu antara siang dan malam akan sangat kentara. Gelombang pertama masa udara dingin telah tiba. Mulai hari ini hingga Sabtu pagi, suhu di wilayah utara dan timur akan terasa dingin. Khususnya warga di wilayah utara diharapkan memerhatikan suhu rendah pada Jumat pagi. Sedangkan suhu wilayah tengah dan selatan nyaman pada siang hari, namun ada perbedaan suhu sekitar 10 derajat pada pagi dan malam hari. Warga diharap memerhatikan kehangatan badan sewaktu di luar. Masa udara dingin akan melemah pada hari Minggu dan suhu kembali menghangat. Namun mulai Selasa depan karena pengaruh gelombang baru angin monsun timur laut, suhu akan kembali menurun. Ketika cuaca semakin dingin, warga diharap memerhatikan kesehatan karena sejumlah kasus influenza parah dan kematian terus meningkat dan diperkirakan akan mencapai tahap puncak pada bulan Desember. Selain itu, wabah enterovirus yang jarang terjadi di musim dingin juga merebak. Selain itu, anak-anak, jumlah kasus di kalangan siswa SD dan SMP juga meningkat signifikan. Masa udara dingin kontinental membuat suhu menurun drastis dan memicu merebaknya virus influenza. Menurut statistik CDC, sejak musim flu pada Oktober tahun ini, ada 250 kasus flu dengan komplikasi gejala parah, 41 diantaranya meninggal. Keduanya mencatat rekor tertinggi baru pada periode yang sama dalam 10 tahun ini. Wabah flu diperkirakan akan memasuki tahap kulminasi pada pertengahan hingga akhir Desember. 秋冬这一波可能预估是 A 型流感会流行的这个疫情，会导致更多的重症跟死亡的发生。 Wabah enterovirus juga mengganas. Jumlah pasien enterovirus di seluruh Taiwan yang berobat minggu lalu mencapai 26.000 orang. Masa kulminasi enterovirus diprediksi berada pada pertengahan Desember. Selain anak-anak, jumlah kasus penularan di kalangan siswa SD dan SMP juga meningkat signifikan. 国小跟国中的学生也有增加这个肠病毒感染的个案，虽然这发烧不是很明显，可是有可能会嘴巴破、喉咙痛、手脚明显的出红疹。 Kasus enterovirus di musim dingin sangat jarang. Ini juga pertama kalinya dalam 8 tahun di mana wabah enterovirus merebak hingga malam tahun baru dan baru akan mereda pada pertengahan hingga akhir Januari tahun depan. Selain itu, pihak yang memenuhi syarat untuk menerima vaksinasi influenza dan COVID-19 yang dibiayai pemerintah juga diimbau segera divaksin guna mengurangi resiko gejala parah dan kematian setelah tertular penyakit. Taiwan mengalami krisis tenaga perawat. Rumah Sakit Umum Veterans Taipei melakukan uji coba perekrutan tenaga pembantu yang biasanya dikenal dengan istilah asisten perawat untuk membantu perawat dalam pekerjaan klinis non-profesional. Dalam setengah tahun ini, tingkat pergantian staf perawat telah menurun secara signifikan. Komunitas medis menyerukan agar pemerintah mengizinkan rumah sakit untuk memperkerjakan asisten perawat migran untuk mengatasi krisis SDM. Dalam rangka mengatasi masalah kekurangan tenaga perawat, Rumah Sakit Umum Veterans Taipei melakukan uji coba perekrutan tenaga pembantu yang biasa dikenal dengan istilah asisten perawat untuk membantu perawat dalam tugas klinis non-profesional seperti membantu membalikan badan pasien dan memberi makan lewat selang. Alhasil, tak sampai setengah tahun ini, rasio perawat yang pulang kerja tepat waktu meningkat dan tingkat pengunduran diri karyawan juga menurun signifikan. 主要就是照护人力没进来，护理人又不够，但是这个成果是好的，因为这个可以帮助护理人员，所以护理人员的离职率会降低。 Berhubung Taiwan akan memasuki struktur masyarakat super lansia tahun depan, populasi pekerja menurun dari tahun ke tahun. Seluruh industri mengalami krisis SDM. Komunitas medis menyerukan agar pemerintah mengizinkan rumah sakit mempekerjakan asisten perawat migran untuk meringankan beban kerja perawat medis. 我们是不是要引进外籍的护佐？ 但是绝对不能占到我们的护理师的人力。慢性病床跟这个长照机构，那么可以聘请这个外籍移工来协助这个照顾生活照顾的部分。医院的急性病床是没有在这个里面。 Ditjen NHI menegaskan akan mengadakan pertemuan lintas kementerian dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk membahas terkait perizinan bagi rumah sakit untuk merekrut perawat migran.
Timnas Taiwan berhasil meraih medali emas pada kejuaraan bisbol WBSC Premier 12. Kemarin diadakan parade penyambutan untuk para atlet bisbol. Dimulai dari persimpangan Ketagelam Boulevard dan Kongkwang Road. Warga tidak hanya mengibarkan bendera nasional, namun juga menyanyikan lagu-lagu pendukung dan bersorak untuk menyambut para atlet yang telah mengharumkan nama bangsa. Kepulangan para atlet disambut mulai dari persimpangan Ketagelam Boulevard dan Kongyan Road. Timnas mengenakan kaos berlogo Taiwan lengkap dengan medali emas dan mengibarkan bendera nasional. Sorakan para pendukung yang berbasis di sepanjang jalan tidak pernah berhenti. Dan Timnas juga tidak lupa untuk mengabadikan momen bersejarah ini. Presiden Lai Ching-te kemudian menyambut perwakilan Timnas di Istana Kepresidenan. Korps Kehormatan Angkatan Bersenjata membentuk gerbang pedang yang melambangkan kebanggaan untuk menyambut para pahlawan Timnas. Dikabarkan Presiden Lai bermaksud mengubah citra mata uang kertas $500 Taiwan yang beredar saat ini dengan citra Timnas. Problem narkoba melanda Taiwan. Dalam 40 hari terakhir, polisi berhasil membongkar penyelundupan ribuan kilogram berbagai jenis narkoba dan juga berhasil menyita narkoba etomidate terbesar yang diselundupkan dari India ke Taiwan dengan nilai pasaran sebesar $2,7 miliar. Hari ini, Yuan Eksekutif secara resmi mengumumkan etomidate yang umumnya dijuluki narkoba zombie akan diklarifikasikan sebagai narkoba level 2 yang dikontrol. Sambil menggeledah dan mengejar sekuat tenaga, polisi menemukan beberapa gentong dan kotak berlabel bahan kimia. Batch narkoba ini diselundupkan dari India dan dilaporkan sebagai produk kimia kepada pihak Bea Cukai. Untungnya narkoba seberat 135 kg dengan harga pasaran $2,7 miliar Taiwan ini berhasil dicegat oleh pihak Bea Cukai. Ini juga pertama kalinya lembaga penegak hukum menyita narkoba etomidate dalam jumlah sebesar ini. Kejaksaan juga terus menyelidiki sarang peracikan narkoba. Selama bahan bakunya diolah, maka dapat menghasilkan puluhan ribu butir. Katrit rokok zombie yang sudah jadi juga berhasil disita di lokasi kejadian. Para tersangka bahkan mencetak kartu nama mereka sendiri dan menjual secara terang-terangan di medsos Telegram. Dilihat dari atas, pabrik peracikan narkoba ini tersembunyi di tengah alam liar. Para tersangka memanfaatkan taifun yang tiba untuk segera meracik amfetamin. Dari obat bius tradisional hingga etomidate yang populer saat ini, masalah narkoba di Taiwan semakin bertambah parah. Yuan Eksekutif mengumumkan tanggal 27 bahwa status etomidate akan dinaikkan menjadi narkoba level 2 yang dikontrol, dengan harapan dapat menanggulangi masalah narkoba secara efektif. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.